Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti.
Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan.
Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini, Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Mbak Im Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Mbak Im Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Mbak Im Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Mbak Im Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Mbak Im Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Mbak Im Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Mbak Im Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Mbak Im masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Mbak Im Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Mbak Im Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Mbak Im Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah, saya sebenarnya gak percaya ya, saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Mbak Im Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri.
Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke Humas, Pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dikutip dari kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya.
Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Keanu maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah, saya sebenarnya gak percaya ya, saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya,
ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri.
Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula? Jauh sekali.
Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen
bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya.
Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikan air mata, mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke Humas, Pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman.
Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini, Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa.
datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Keanu maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven.
Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya,
Dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya enggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung, yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan,
biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja. Pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong mendagil ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Perku TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran.
Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain.
Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Perku TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo.
Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung, yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke Humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya,
Kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini, Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri,
kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Keanu maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh. Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki,
Ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini,
Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula.
Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula? Jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan.
Diketahui sidang perdana perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini, Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan.
Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula? Jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi.
Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit.
Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula? Jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong.
Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024,
Kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke Humas, Pengadilan, terusnya.
Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong mendagil ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong.
Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Perku TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven,
Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Setiosuami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir.
Sambil menangis, Mbak Im Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Mbak Im Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Mbak Im mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Mbak Im Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Mbak Im Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Mbak Im Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Mbak Im Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Mbak Im Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Mbak Im Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Mbak Im Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Mbak Im masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Mbak Im Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Mbak Im Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Mbak Im Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa,
8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali, kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung, yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah.
Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini, Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri.
Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Keanu maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah, saya sebenarnya gak percaya ya, saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh. Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya.
dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Ajani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini,
Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah, saya sebenarnya gak percaya ya, saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula.
Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan.
Diketahui sidang perdana perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Mbak Im Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah, saya sebenarnya gak percaya ya, saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan.
Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi.
Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini, Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit.
Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong.
Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV. Edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024,
Kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah, saya sebenarnya gak percaya ya, saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke Humas, Pengadilan, terusnya.
Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong.
Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven, dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven,
Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Beber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslim. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir.
Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri. Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa,
8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran Dimas Seto, suami dari Dini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah.
Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV, edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini, awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Baim Wong mengungkap awal mula mengetahui perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Paula Verhoeven dengan teman baiknya. Menurut Baim Wong, ia sudah lama mendapat informasi dari asisten sang istri. Ketika berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, kata Baim Wong dalam konferensi pers di kantornya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin dilansir dari Tribun Seleb. Namun ia menutupi hal itu karena memikirkan anak-anaknya. Ia bahkan tak pernah mau mengecek handphone milik wanita yang dinikahinya sejak 2018 itu. Saya nggak ngecek ya, dikasih lihat saja, sambungnya. Kendati demikian, putra dari Johnny Wong ini enggan mengungkapkan lebih detail mengenai dugaan perselingkuhan Paula. Saya nggak akan menjabarkan di sini semuanya, tuturnya. Hingga akhirnya Baim Wong tak mampu bertahan dan menggugat cerai istrinya sejak Senin, 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong itu menurai kekecewaan saat ia disebut pelit oleh istrinya sendiri.
Jujur selama hidup saya baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri, kata Baim Wong Selasa, 8 Oktober 2024, kemarin. Ia lantas tak terima dan menyinggung soal perjuangannya memberi nafkah ke sang istri. Bahkan ia juga harus menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Kini, Baim Wong semakin terpuruk lantaran mengugat cerai Paula Verhoeven. Hal tersebut lantaran istrinya melakukan perselingkuhan dengan teman baiknya. Ia mengaku sudah 1 tahun berusaha bertahan dan mencoba memaafkan Paula. Baginya saat ini, memaafkan kesalahan Paula dan teman dekatnya itu sangat sulit. Ia sendiri tidak ingin berprasangka buruk pada istri dan temannya itu. Hingga kini, Baim masih sulit percaya atas apa yang menimpa rumah tangganya. Baim Wong datangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula, gegara diselingkuhi. Aku nggak bisa. Datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah, katanya melansir YouTube Intens Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah kesini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu, bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong, sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dikhianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven, kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenarannya. Sosok DS diduga selingkuhan Paula Verhoeven. Kuasa hukum Baim Wong ungkap kebenaran. Setelah Baim Wong membuat pengakuan tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, artis inisial DS jadi perbincangan. Artis inisial DS kemudian membuat gaduh media sosial. Netizen pun menduga DS adalah sosok artis peran, Dimas Seto suami dari Dhini Aminarti. Namun hal itu dibantah oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Baim dalam proses cerai dengan Paula. Fahmi mengatakan bahwa artis inisial DS bukanlah laki-laki yang dimaksud oleh Baim sebagai selingkuhan Paula. Saya yang tahu ada di sini, berkas perceraian, namanya. Serius, supaya tidak liar, namanya jauh, Ibeber Fahmi Bahmid di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Itu huruf apa tadi? DS? Inisial nama selingkuhan Paula, jauh sekali. Kalau ABCD, ini di ujung sana, ini di ujung yang lain. Kalau mau tahu siapa, tanya ke humas, pengadilan, terusnya. Fahmi juga meminta awak media menanyakan langsung siapa sosok pria simpanannya agar tidak menimbulkan fitnah dengan deretan nama lain yang terseret. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan, biar kita tidak menimbulkan fitnah. Biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dia alami, bebernya. Banyak kejadian, kita ambil yang intisarinya saja, pagar makan tanaman, sambung Fahmi. Baim Wong mengaku bahwa dirinya dikhianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang laki-laki yang merupakan taman baiknya. Saya memang bisa dibilang dikhianati 2 orang terdekat saya.
dari pihak perempuan sama laki-laki, ucap Baim Wong di kantornya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, sambungnya. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya, ucapnya. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan terbaru Paula Verhoeven, banjir dukungan usai digugat cerai Baim Wong. Postingan Paula Verhoeven usai digugat cerai Baim Wong jadi sorotan publik. Diketahui, Baim Wong telah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Adapun permohonan talak cerai Baim Wong sendiri terregister dalam nomor perkara 3477 PG 2024 Pak JS per hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Jani Jailani. Sementara itu, nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Digugat cerai Baim Wong, postingan terbaru Paula pun sontak jadi sorotan publik. Adapun dalam postingan itu mengunggah video tentang perjalanannya di sela-sela umrah. Tampak di salah satu momen, Paula pancarkan aura cantik dan tersenyum tegar. Sebelumnya, kabar Baim Wong gugat cerai Paula ini dibenarkan Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Untuk agenda sidang perdana sudah terjadwal. Sidang akan digelar pada 23 Oktober 2024, kata Taslimah saat ditemui di kantornya, Selasa, 8 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com. Adapun agenda sidang perdana adalah proses mediasi, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Pemohon dan termohon diminta hadir oleh majelis hakim yang sudah ditentukan. Agendanya perdamaian. Di agenda ini para pihak diperintahkan hadir, kata Taslimah. Baim Wong menangis ceraikan Paula, tak menyangka sang istri tega berselingkuh dengan teman. Aktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap sang istri, Paula Verhoeven, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak 1 tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyiratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersebut. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Baik Tribuners, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peke TV. Edisi 9 Oktober 2024. Memulai berita hari ini,
Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan Paula Verhoeven dapat informasi dari asisten sang istri. Awal mula Baim Wong tahu perselingkuhan